Mengapa kamu mengatakan demikian? Untuk punya waktu. Bagaimana kamu bisa punya waktu ketika itu jelas milik kamu? Waktu memang mengendalikan kita. Kita hanya mengikuti perjalanan. Tapi, bukan berarti perjalanan kita tanpa tujuan. Saat membuat keputusan yang lebih baik, memanfaatkan waktu kamu mungkin merupakan alat kamu yang paling efektif. Pikirkan saat kamu membuat keputusan yang kamu sesali. Kemungkinan besar, keputusan itu terburu-buru. Semakin kamu terburu-buru membuat pilihan penting, semakin besar kemungkinan kamu membuat kesalahan yang berpotensi merugikan. Realitas yang kejam adalah setelah kamu membuat keputusan yang terburu-buru, kamu akan memiliki banyak waktu di dunia untuk memikirkan tentang apa yang dapat kamu lakukan secara berbeda. Namun, tidak perlu semua malapetaka dan kesuraman. Memahami tempat dan waktu dalam proses pengambilan keputusan kamu sangat penting untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik. Nomor 1. Manfaat lain dari pembuat keputusan yang baik. Saat kita menggunakan motif waktu untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik, mari kita mulai dengan yang sudah jelas. Membuat keputusan yang lebih baik akan menghemat banyak waktu pada skala yang lebih kecil dan tidak begitu penting. Katakanlah kamu memutuskan untuk mengabaikan Google Maps dan mengambil rute kamu sendiri. Tidak lama kemudian, kamu menyadari bahwa kamu salah dan menghabiskan 30 menit ekstra untuk menemukan jalan kembali. Sedikit demi sedikit waktu berlalu, disia-siakan, dan akhirnya dapat memakan waktu sehari dan menghadirkan perasaan buruk akan pemborosan dan kegagalan. Semakin banyak waktu yang kamu hemat, semakin banyak opsi dan fleksibilitas yang kamu miliki. Tentu saja, dengan membuat keputusan yang baik, kamu mungkin menutupi opsi lain. Tetapi, karena itu adalah jalur yang sesuai, peluang berharga mungkin muncul. Dalam arti yang lebih luas, mampu membuat keputusan yang baik adalah tanda bahwa kamu belajar dari kesalahan masa lalu. Sebuah aspek penting dalam pengembangan pribadi. Lalu, ada manfaat dalam keseimbangan kehidupan kerja kamu. Karena tingkat kepuasan kerja yang tinggi pada akhirnya mengarah pada kepuasan hidup yang lebih besar secara keseluruhan. Itu mungkin berarti mendapatkan gaji yang lebih baik, atau mungkin dianggap sebagai pemimpin. Bagaimanapun, pemimpin harus menjadi pembuat keputusan yang menentukan. Nomor 2. Pahami kekuatan kesunyian. Saat-saat hening, khususnya di dunia barat, sangat ditakuti. Kamu akan menemukan bahwa orang-orang, bahkan orang asing, akan membagikan informasi tentang kehidupan mereka secara berlebihan hanya untuk mengisi ruang kosong. Itulah kesalahan pertama saat mencoba menjadi pembuat keputusan yang lebih baik. Ambil negosiator dari Cina misalnya, ketika bernegosiasi dengan orang Amerika. Penelitian telah menemukan bahwa orang Cina lebih nyaman duduk diam, sehingga lebih mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kesepakatan yang mereka inginkan. Ini adalah pelajaran yang bagus karena keheningan bisa menjadi sahabat kamu jika digunakan dengan benar. Ada alasan mengapa frasa "berpikirlah sebelum kamu berbicara" begitu banyak digunakan. Seringkali, saat hening bisa terasa canggung, paling tidak karena seseorang mungkin akan mengatakannya dan melakukannya. Padahal momen hening adalah momen untuk berpikir. Saat kamu memberi diri kamu kesempatan untuk berpikir, keputusan yang dihasilkan kemungkinan besar akan lebih baik untuk diri kamu. Nomor 3. Beri diri kamu ruang pasca keputusan. Tentu saja, akan ada banyak waktu ketika kamu harus membuat keputusan cepat. Kamu tidak akan punya waktu pada saat itu, tetapi pekerjaan kamu menuju pencarian kamu untuk keputusan yang lebih baik akan bermanfaat bagi kamu. Menjadi pembuat keputusan yang baik adalah tentang belajar dari kesalahan kamu. Itu tidak akan pernah terjadi jika kamu tidak mengalokasikan waktu untuk merenungkannya. Memikirkan keputusan buruk yang telah kamu buat dapat dimengerti jika kamu memikirkan kesalahan masa lalu dan terlalu kritis terhadap diri sendiri. Namun, bukan itu tujuan periode refleksi diri yang terkonsentrasi. Memahami mengapa kamu membuat keputusan dan kemana arahnya akan membantu kamu mengevaluasi mengapa beberapa keputusan terbukti lebih bermanfaat daripada yang lain. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan berbicara dengan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional dan memahami kamu. Biasanya, mengungkapkan pikiran kamu secara verbal dapat menjadi terobosan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan pribadi selanjutnya. Nomor 4.
memahami heuristik mental kamu. Sederhananya, heuristik mental adalah jalan pintas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Misalnya, investor dan profesional keuangan menggunakan pendekatan heuristik untuk mempercepat keputusan dan analisis investasi. Heuristik keterwakilan adalah saat kamu membuat keputusan menggunakan pengetahuan kamu tentang peristiwa masa lalu yang berlaku untuk situasi saat ini. Sebagai contoh, sebuah fast food ABC memperluas operasinya ke Amerika dan harga sahamnya melonjak. Seorang analis mencatat bahwa Amerika adalah usaha yang menguntungkan untuk semua rantai makanan cepat saji. Oleh karena itu, ketika fast food XYZ mengumumkan rencananya untuk menjelajahi pasar Amerika pada tahun berikutnya, analis tidak membuang waktu untuk memberikan rekomendasi beli pada XYZ. Namun, situs web terus menyoroti potensi masalah yang akan terjadi. Meskipun pendekatan pintasannya menghemat peninjauan data untuk kedua perusahaan, itu mungkin bukan keputusan terbaik. Makanan cepat saji XYZ mungkin memiliki makanan yang tidak menarik bagi konsumen Amerika yang akan diungkapkan oleh penelitian. Sayangnya, hal ini dapat menyebabkan bias kognitif. Misalnya, membaca tentang perilaku egois dapat memudahkan kamu menemukan keegoisan pada orang-orang di sekitar kamu. Mungkin karena suatu alasan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memahami heuristik mana yang digunakan. Itu dimulai ketika kamu memikirkan tentang apa yang mendorong kamu untuk membuat keputusan tertentu. Apa yang membawa kamu ke titik itu, mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan kemungkinan lain. Dan menganalisis mengapa kamu tidak memilihnya dapat membantu kamu melihat titik pemicu tersebut di kemudian hari. Nomor 5. Apa yang tidak kamu ketahui? Mari kita luruskan satu hal. Kamu tidak tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu membuat keputusan terbaik jika kamu tidak tahu kelemahan kamu? Dengan mencari tahu apa yang tidak kamu ketahui, kamu hanya bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Mari kita gunakan sebuah contoh. Salah satu keputusan besar yang terus kamu buat berkali-kali dalam hidup kamu adalah mencari pekerjaan. Katakanlah kamu memiliki dua pilihan, tetapi tidak tahu seperti apa prospek karir jangka panjang kamu di salah satu perusahaan. Menemukannya akan memberi kamu informasi yang kamu butuhkan dan menempatkan kamu pada posisi terdepan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Atau, dengan catatan yang lebih pribadi, jika seseorang datang kepada kamu untuk meminta nasihat tentang kehidupan mereka dan kamu tidak mengetahui semua fakta tentang situasi tersebut, memperoleh informasi tersebut kemungkinan besar merupakan kunci untuk memutuskan nasihat seperti apa yang akan diberikan. Nomor 6. Kenali nilai kamu. Pada akhirnya, nilai-nilai kamu adalah payung dari semua keputusan kamu. Dengan mengetahuinya, kamu dapat menyesuaikan keputusan kamu. Karena kita hidup di dunia yang membutuhkan keputusan yang lebih cepat, mengetahui arah yang ingin kamu ambil untuk pikiran dan keputusan kamu adalah alat yang berguna. Misalnya, jika kamu menghargai orang yang sportif, tipe orang yang berinteraksi dengan kamu dan berteman dengan kamu akan selaras dengan itu. Lagi pula, kamu tidak ingin membuang waktu dengan orang yang tidak menyediakan apa yang kamu butuhkan. Kamu bisa mulai dengan sesi brainstorming sederhana. Luangkan 10 menit untuk mengeluarkan jurnal dan catatan apa yang menurut kamu penting bagi kamu. Ini bekerja dalam jangka pendek dan panjang, karena dapat mempengaruhi alam bawah sadar kamu saat kamu membuat nilai-nilai kamu diketahui. Atau jika kamu secara khusus mempersiapkan sebuah keputusan, brainstorming nilai-nilai kamu dapat membantu mengarahkan kamu ke arah yang benar. Sekian video kali ini, bagi yang untuk kalian semua, terima kasih.